pemirsa, agar dapat berfungsi optimal, tubuh manusia memerlukan beragam hormon. Salah satunya adalah hormon dopamin. Hormon dopamin adalah salah satu dari sekian unsur kimia organik yang penting peranannya bagi otak dan tubuh secara keseluruhan. Hormon dopamin bagi otak berfungsi untuk mengatur pergerakan sistem motorik, proses belajar, kognitif, daya ingat, dan emosi. Nah, selain berperan penting bagi otak, hormon dopamin juga sangat dibutuhkan oleh organ vital lain seperti ginjal, paru-paru, pembuluh darah, dan jantung. Pada ginjal, hormon dopamin dikenal sebagai hormon yang meregulasi keluar masuknya garam dan keseimbangan elektrolit. Sementara pada paru-paru, dopamin memicu terjadinya penyerapan garam dan cairan. Lain halnya bagi pembuluh darah dan jantung. Bagi sistem kardiovaskular tersebut, dopamin berfungsi untuk memicu kontraksi pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah akan naik dan jantung berdenyut. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan hormon dopamin? Jawabannya adalah stres, sulit tidur, nafsu makan menurun, mudah lelah, suasana hati berubah-ubah, hingga kesulitan berkonsentrasi. Semua efek tadi bisa kita hindari seandainya tubuh mendapatkan asupan protein yang memadai. Tapi sekedar asupan protein saja belum cukup. Rutin berolahraga, istirahat yang teratur, meditasi, dan melakukan aktivitas atau hobi yang menyenangkan, sebaiknya juga kita lakukan untuk merangsang tubuh memproduksi hormon penting tersebut. Tapi, jika kadar hormon dopamin dalam tubuh berlebihan, efeknya adalah kecanduan. Orang yang kecanduan hormon dopamin berisiko mengalami gangguan mental dengan gejala seperti orang yang euforia dan mudah berhalusinasi. Jadi sebaiknya jaga kadar hormon dopamin Anda, pemirsa. Awali dengan cara yang paling mudah, yaitu mulailah dengan memiliki hobi yang menyenangkan dan positif tentunya. Pemirsa, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini bisa menemani Anda untuk berbagi tips dan juga informasi seputar kesehatan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin bagi yang merayakan. Nah, di samping saya nih sudah ada Dr. Lahargo, dokter spesialis kedokteran jiwa. Selamat lebaran ya dok. Selamat lebaran juga dia. Selamat lebaran para pemirsa semua dan salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Nah dok, kemarin kan baru lebaran nih. Kita pasti banyak yang mudik, silaturahmi, ketemu keluarga dan juga kerabat. Dengar-dengar nih dok informasinya, silaturahmi ini bermanfaat baik untuk kesehatan jiwa kita. Bener nggak sih dok? Itu bener banget. Kalau artinya silaturahmi atau halal bihalal, itu sebenarnya punya makna yang dalam dan bermakna sekali ya. Artinya adalah menguraikan yang kusut, menyambungkan yang putus, menjernihkan yang kusam. Ternyata itulah arti dari silaturahmi dan juga halal bihalal. Dan ternyata dampaknya sangat besar sekali bagi kesehatan jiwa kita. Karena WHO itu beberapa waktu yang lalu mendeklarasikan itu. Katanya loneliness atau kesepian itu merupakan ancaman global bagi dunia saat ini. Oh begitu ya dok ya? Yes, benar sekali. Dan itu bisa berdampak ya bagi kesehatan jiwa seseorang. Orang jadi berjarak dengan orang lain, hidup dengan fokus pada dirinya sendiri saja. Dan silaturahmi halal bihalal adalah momen yang sangat spesial nih di Lebaran ini, di mana kita bisa terhubung dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, saudara-saudara kita di kampung halaman. Jadi tentunya itu akan membuat hati kita menjadi lebih gembira, lebih happy, dan kita bisa menikmati momen Lebaran ini dan memiliki kesehatan jiwa yang lebih baik tentunya. Oke dok, selain membuat hati menjadi lebih gembira, begitu ya dok, lebih senang, sebenarnya katanya
silaturahmi ini bisa menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Bener nggak sih, Dok? Itu juga benar sekali gitu ya. Karena yang namanya hormon stres atau kortisol itu muncul dalam keseharian kita tuh. Dengan kesibukan, rutinitas kita, belum lagi masalah kehidupan di pekerjaan, di kuliah, di sekolah, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat momen Lebaran kita bersilaturahmi satu dengan yang lainnya, kita halal bihalal, itu akan membuat tentunya hormon kortisol itu menjadi menurun dan akan digantikan dengan sebuah hormon anti stres yang namanya endorfin. Bertemu dengan orang-orang yang kita sayang, menikmati momen-momen kebahagiaan, karena momen Lebaran itu kan momen seru dan agak bikin deg-degan juga ya. Serunya ada ya bagi-bagi uang jajan buat anak-anak, THR gitu ya. Momen mencari ujung selotip di toples nastar gitu ya. Spesifik sekali itu, Dok ya. Spesifik ya. Momen pasrah melihat kaleng kongguan isi rengginang misalnya. Atau momen yang bikin deg-degan, ditanya kapan kamu nikah, mana calonnya, kapan lulus misalnya. Tapi itu momen-momen spesial yang tentunya bikin kita antusias dan gembira. Dan itulah yang akan membuat kondisi kesehatan jiwa kita akan lebih baik.